Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi Samsung kali ini, kita akan belajar tentang produk mobile phone bagian kedua. Nah, apa saja di produk mobile phone bagian kedua ini? Kita akan belajar atau kita akan membahas tentang Bluetooth, teknologi jaringan, sama USB. Nah, yang pertama kita akan bahas Bluetooth. Mungkin kalian sudah mengetahui semuanya ya, Bluetooth itu buat apa gitu. Nah, Bluetooth ini merupakan teknologi penghubung antar perangkat untuk keperluan penukaran data tanpa menggunakan kabel. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Nah, kelemahan Bluetooth ini jangkauannya pendek dan kemampuan transfer datanya yang rendah. Jadi kalau dulu itu untuk transfer data itu masih menggunakan Bluetooth ya. Kalau sekarang bisa menggunakan kayak Share It gitu ya. Nah, ini merupakan versi Bluetooth. Bluetooth versi 1.0 atau merupakan teknologi Bluetooth yang kurang sukses atau tidak sukses berkembang. Karena versi awal ini masih banyak kelemahan dan belum banyak perangkat yang menggunakan teknologi ini. Kemudian di sini ada versi yang kedua, Bluetooth versi 1.1. Nah, untuk versi 1.1 ini telah lolos standar IEEE standar 802.15.1/2002. Ini pada tahun 2002. Versi ini masih memiliki banyak kekurangan. Nah, kemudian lanjut ada lagi versi ketiga, Bluetooth versi 1.2. Untuk versi ini merupakan teknologi yang cukup sukses karena banyak perangkat yang mulai menggunakan Bluetooth. Gitu. Kemudian memiliki kecepatan 721 KB per second. Ini untuk versi yang ketiga. Nah, untuk versi yang keempat ini ada Bluetooth versi 2.0 plus EDR ya. Ini hadir pada tahun 2004. Itu mendukung kecepatan 3 megabit per second. Tapi pada praktiknya kecepatannya itu hanya didapat 2,1 megabit per second. Kemudian versi yang kelima, ini pada tahun 2007 dirancang dengan teknologi SSP, Secure Simple Pairing. Jadi untuk meningkatkan sinyal antar perangkat agar lebih kuat ketika proses pengiriman dan penerimaan. Nah, jadi rancangan SSP ini fungsinya untuk meningkatkan sinyal supaya perangkat itu lebih kuat ketika proses pengiriman dan penerimaan. Kemudian menghadirkan teknologi EIR. Ini atau EIR ini Extended Inquiry Response. Jadi perangkat ini akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait perangkat yang dihubungkan. Contohnya, ketika kalian ingin menghubungkan antara Bluetooth yang dari handphone ke Bluetooth, mau ke handphone lagi atau ke laptop, itu suka ada yang namanya informasi terkait perangkat yang akan dihubungkan. Nah, kemudian Bluetooth versi 6 ini, atau ini yang ke-6 ini ada Bluetooth versi 3.0 HS itu High Speed. Teknologi ini menggunakan link 802.11. Jadi pada Bluetooth versi 3 ini, transfer data menjadi lebih cepat, masih banyak digunakan di smartphone kelas low end. Nah, kemudian yang ketujuh, Bluetooth versi 4.0. Jadi teknologi yang disebut low energy tidak banyak memakan daya dengan pemakaian yang panjang atau lebih lama. Menjangkau area yang lebih besar, kecepatan data transfernya itu pada versi ini 1 megabit per second.
memiliki dua mode, yaitu Bluetooth klasik dan mode BLE. Nah, yang dimaksud dengan Bluetooth klasik, ini versi 4.0 ini bisa mengirim atau bertukar data dengan Bluetooth di bawah 4.0, itu masuk ke mode Bluetooth klasik. Dan untuk mode BLE ini untuk pertukaran data itu sesama Bluetooth versi 4.0. Kemudian yang 8 itu ada Bluetooth versi 4.1. Nah, ini didesain agar interval rekoneksinya lebih fleksibel. Maksudnya, ketika perangkat terputus dengan perangkat lainnya, karena di luar jangkauan, maka ketika kedua perangkat tersebut ada di dalam satu jangkauan, akan secara otomatis terhubung kembali, gitu ya. Kemudian lebih hemat biaya dan lebih cepat. Selain itu juga mendukung IP versi 6. Nah, yang terakhir ini versi Bluetooth yang ke-9 ini Bluetooth versi 4.2. Ini sedang dikembangkan, tapi belum tahu kapan akan hadirnya. Yang jelas teknologi ini dihadirkan dengan fitur keamanan yang lebih baik. Nah, setelah Bluetooth, kita akan membahas tentang teknologi jaringan. Selama ini kan yang kita tahu 3G, 4G, 5G. Nah, G-nya itu apa sih? G-nya itu apa sih gitu ya. Nah, huruf G dalam 3G, 4G, 5G itu singkatan dari generasi dan berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Nah, yang pertama itu 1G atau 1G, original analog cellular for voice. Jadi generasi pertama ini masih menyebut teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler ya. Nah, generasi pertama ini menggunakan sistem analog. Jadi hanya bisa mengeluarkan suara saja gitu ya. Nah, ini contoh bukan simbol ya. Dari generasi pertama, dan ini handphone yang digunakan untuk komunikasi generasi pertama. Kemudian ada 2G, Digital Narrowband Circuit Data. Nah, pada 2G ini merupakan teknologi yang dikembangkan karena tuntutan pasar yang menginginkan teknologi yang lebih baik. Nah, jaringan telekomunikasi seluler ini, nah di sini meluncurkan secara komersial pada jaringan GSM. Nah, di mana di sini sudah bisa melayani komunikasi selain dari suara itu juga komunikasi teks atau SMS. Nah, ini untuk yang 2G ya. Kemudian 3G. 3G itu masuknya ke digital broadband packet data. Nah, di sini ada CDMA, F.dot, UMTS, ada 5G. Kecepatannya itu ada di 500 sampai 700 kbps. Nah, untuk 3G ini memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai dengan 384 KB. Akses ini merupakan andalan dari 3G, mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet atau berbicara menggunakan video. Ini salah satu contoh bentuk HP yang digunakan dengan jaringan 3G ya. Nah, kemudian sekarang 4G, Digital Broadband Paket Data All IP, atau Wi-Fi atau WiMAX atau LTE. Itu kecepatannya 3-5 MB per second. Nah, yang kita pakai ini, yang kita gunakan tiap hari ini jaringannya sudah jaringan di 4G ya. Oke. Nah, sistem 4G ini menyediakan jaringan pita lebar. Jadi, untuk berbagai kelengkapan elektronik, contohnya smartphone dan laptop, itu bisa, kalau laptop itu contohnya bisa menggunakan modem USB ya. Nanti jaringannya itu di LTE gitu ya.
Kemudian perkembangan teknologi jaringan itu terakhir ada 5G atau gigabyte per second. Itu kecepatannya 1 gigabyte per second, bisa lebih gitu ya. Dan rencananya untuk 5G ini akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020. Jadi tahun-tahun ini akan dirilis 5G. Materi terakhir itu tentang USB. USB atau yang sering kita dengar itu kabel yang sering digunakan pada perangkat elektronik karena memiliki desain yang bisa digunakan pada banyak perangkat elektronik, mulai dari printer, scanner, komputer, dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan contoh dari. Nah, di sini versi USB ini ada 4 versi. Versi yang pertama itu USB 1.1. Versi pertama ini rilis pada tahun 1988, memiliki kecepatan up to 12 Mbps atau megabyte per second. Namun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada USB 2.0. Nah, USB 2.0 ini rilis tahun 2000, memiliki kecepatan maksimum up to 480 Mbps dengan high speednya itu mode atau high speed modenya atau pada full speed mode memiliki kecepatan 12 Mbps. Kemudian suplai tegangannya maksimal 2,5 volt 1,8 ampere. Itu untuk USB 2. Nah, ketiga ada USB 3.0. Ini rilis pada tahun 2008, memiliki kecepatan up to 5 Gbps pada mode super speed. Nah, bedanya USB tipe 2.0 sama 3.0. USB 3.0 itu soket konektornya itu memiliki warna biru. Ya. Nah, kemudian yang terakhir USB 3.1 ini rilis pada tahun 2013, memiliki 2 kali lebih tinggi dari versi USB 3.0 atau yaitu 10 GB per second. Memiliki 3 power supply tegangan, yakni ada di 2 ampere pada tegangan 5 volt atau tegangannya maksimal 10 watt. Kemudian ada di 5 ampere pada tegangan 12 volt, itu tegangannya maksimal 60 watt. Dan 5 ampere pada tegangan 20 volt atau tegangan maksimalnya itu 100 watt. Nah, ini tipe USB. Tipe USB ini ada 3, ada tipe A, ada tipe B, tipe C. Nah, ini contoh tipe A. Nah, ini merupakan rancangan standar berbentuk persegi panjang, salah satu ujungnya biasa dicolokkan ke host. Nah, USB tipe A ini banyak terdapat pada laptop, PC, game konsol, dan media player. Nah, tadi kan yang membedakan versi 2 sama versi 3 itu warnanya. Ini kalau versi 2 yang ini, versi 3 itu konektor, soket, konektor, warnanya itu berwarna biru. Lanjut, ini merupakan USB tipe B. Nah, untuk USB tipe B ini memiliki 3 ukuran standar, yakni standar, mini, sama mikro. Nah, yang standar ini, yang standar, itu pertama kali digunakan pada versi USB 1.1 dan USB versi 2.0. Nah, untuk yang mini biasanya digunakan pada kabel USB, kamera digital, smartphone, dan hard disk portable. Untuk yang mikro, ini banyak digunakan untuk perangkat portable. Contohnya apa? Charger HP juga bisa ada ya, yang seperti mikro, mini gitu ya. Untuk charger HP. Nah, di sini ada gabungan antara standar dan mikro. Ini yang mikro yang ini biasanya digunakan untuk hard disk eksternal. Dan terakhir ini USB tipe C. Nah, ini kan untuk charger yang produksi tahun 2019 itu rata-rata port USB-nya itu tipe C ya. Seperti ini.
Ini mendukung pada versi kabel USB 3.1. Jadi mampu menghantarkan tegangan suplai up to 200 volt atau 100 watt dan 5 ampere. Jadi mampu menghantarkan tegangan suplai bidirectional power atau yakni dua arah gitu kan. Dan ini bisa digunakan untuk mengisi tegangan atau mencas HP. Nah, untuk pertemuan sekarang sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WA atau di e-learning untuk diskusi. Jangan lupa ngisi absen, tetap semangat. Pertemuan kali ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.